Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Puspita Dewi, NPM 18 12 00 62. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 1E akan mempresentasikan mengenai fungsi komunikasi. Kami membuat tugas ini untuk melengkapi tugas aktivitas kelompok untuk mata kuliah Komunikasi Konseling Digital dengan dosen pengampu Ibu Fenty SAG MPD. Kami menyampaikan materi dengan judul materi konsep komunikasi dengan subjudul fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi. Sebelum saya menyampaikan apa saja fungsi komunikasi, alangkah lebih baiknya saya akan menyampaikan pengertian komunikasi terlebih dahulu. Secara lebih ringkas, fungsi komunikasi dapat disampaikan menjadi komunikasi adalah suatu kegiatan menyampaikan dan menerima informasi, menyampaikan dari si penyampai informasi dan menerima informasi oleh penerima informasi. Komunikasi ini merupakan salah satu kegiatan yang selalu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik komunikasi dengan antar individu maupun antar kelompok. Apa sajakah fungsi komunikasi itu? Fungsi komunikasi ini banyak ditemukan di berbagai bidang kehidupan manusia, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun sosial budaya. Sebagai salah satu contohnya di bidang pendidikan, komunikasi akan berfungsi sebagai perantara penyampaian materi ataupun ilmu pengetahuan dari pengajar atau si guru ke pembelajar atau siswa. Dengan banyaknya fungsi komunikasi ini, para ahli mengungkapkan pendapatnya mengenai fungsi komunikasi ini. Banyak ahli yang mengungkapkan pendapatnya. Berikut saya menyampaikan 6 ahli komunikasi yang menyampaikan pendapatnya mengenai fungsi komunikasi. Yang pertama ada Thomas M. Seidel, yang kedua ada Maxwell Dennis, yang ketiga ada Dominic, yang keempat ada Devito, yang kelima ada Profesor Dedi Mulyana MA PhD, dan yang terakhir ada Profesor Dr. Andes Onong Ujana Effendi MA. Selain dari keenam ahli komunikasi yang saya sampaikan, sebenarnya ada banyak sekali ahli komunikasi yang menyampaikan pendapatnya mengenai fungsi komunikasi ini. Selanjutnya, pendapat para ahli mengenai fungsi komunikasi ini akan disampaikan oleh teman-teman saya, yaitu akan disampaikan oleh Utari dan juga Agung Siswadi. Fungsi komunikasi dari beberapa ahli yaitu yang pertama adalah Thomas Seidel. Thomas Seidel menyatakan komunikasi sebagai pendukung identitas diri, kemudian dapat membangun kontak sosial dan juga dapat mempengaruhi orang lain untuk memiliki pemikiran atau perilaku seperti yang kita inginkan. Yang kedua yaitu Dominic. Dominic sendiri menyatakan sebagai surveillance, pengawasan, independent, penafsiran, penguat keterkaitan, transmission of value, penyebaran nilai, dan entertainment sebagai hiburan. Yang ketiga yaitu dari Devito. Devito sendiri menyatakan meyakinkan to persuade, mengguraikan status, membius narkotisation, menciptakan rasa kesatuan, privasi dan hubungan parasosial. Yang keempat ada dari Dennis McQuail. Dennis McQuail menyatakan kolerasi, keseimbungan, hiburan, dan mobilisasi, yakni informasi, identitas pribadi, integrasi, dan interaksi sosial. Fungsi komunikasi menurut Effendi Ghazali. 1. Menginformasikan, menyebarluaskan suatu berita atau info yang kita ketahui kepada masyarakat. Perilaku menerima informasi merupakan perilaku alamiah dari masyarakat. Yang kedua, mendidik, memberikan berbagai informasi yang dapat menambah kemajuan dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menghibur, memberi kesenangan dan mencegah kebosanan masyarakat.
Keempat, mempengaruhi masyarakat tersebut ke arah perubahan sikap, pendapat dan perilaku yang diharapkan.